Baik, kita lanjutkan kembali kuliah kita mengenai statistik di dalam evaluasi sensori bagian kedua. Sekarang kita melihat statistik non-parametrik dan statistik parametrik. Pengolahan data untuk statistik inferensial dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Apa beda antara statistik parametrik dan non-parametrik ini? Statistik non-parametrik ini menggunakan data nominal atau ordinal. Di dalam statistik non-parametrik, hanya menggunakan sedikit asumsi mengenai populasi atau bahkan tidak ada sama sekali. Dan sebaran data atau distribusi datanya bersifat bebas. Contoh uji statistik yang masuk dalam kategori statistik non-parametrik adalah uji chi-square, Kurzweil-Wallis, dan sebagainya. Sementara statistik parametrik ini menggunakan pengukuran kuantitatif dengan data kontinu atau data internal atau data rasio. Statistik parametrik ini menggunakan asumsi untuk populasinya, di mana distribusi data adalah distribusi peluang atau yang disebut juga dengan distribusi normal. Contoh uji statistik yang masuk dalam kategori statistik parametrik adalah uji T, uji analisis ragam, atau analisis of variance atau ANOVA, dan sebagainya. Telah disampaikan bahwa analisis statistik itu merupakan alat bantu untuk mengambil kesimpulan. Nah, sebelum kita melakukan percobaan, kita membuat asumsi atau informed guess mengenai populasi dan hasil yang diharapkan dari percobaan tersebut. Nah, asumsi tersebut namanya hipotesis. Hipotesis 0 atau H0 ini diasumsikan tidak ada perbedaan antar sampel. Sementara hipotesis alternatif atau hipotesis penelitian atau H1 ini adalah ada perbedaan antar sampel. Nah, analisis statistik dilakukan untuk melihat apakah kita bisa menerima atau menolak H0. Ini contoh yang bisa kita perhatikan. Jadi, suatu percobaan untuk membuktikan apakah penambahan garam di dalam air pemasak menghasilkan kacang yang lebih lunak. Jadi, ingin membuktikan apakah kalau ditambahkan garam ke dalam air pemasak, ini kacang yang dihasilkan akan menjadi lebih lunak. Maka asumsi H0-nya di sini adalah tidak ada perbedaan tekstur antara yang diberi garam dan yang tidak diberi garam. Sementara H1-nya adalah kacang yang direbus di dalam larutan garam lebih lunak daripada kacang yang direbus di dalam air pemasak tanpa garam. Nah, setelah kita melakukan analisis statistik, kemudian nanti kita dapat menyimpulkan apakah kita akan menerima atau menolak H0. Dalam kasus ini, kalau menerima H0 artinya kesimpulannya adalah bahwa ternyata pemberian garam itu tidak berpengaruh terhadap tekstur dari kacang. Sementara kalau kita menolak H0 artinya kita menerima H1, artinya kacang yang direbus di dalam larutan garam itu ternyata akan menjadi lebih lunak daripada kacang yang direbus di dalam air pemasak tanpa garam. Hipotesis ini ada yang sifatnya hipotesis satu sisi atau satu arah atau one tail, dan hipotesis dua sisi atau dua arah atau two tail. Nah, apa bedanya? Untuk hipotesis satu sisi atau satu arah, ini mengkonfirmasi bahwa sampel yang diuji pahit. Ya, H1-nya mengkonfirmasi sampel yang diuji pahit. Atau mengkonfirmasi bahwa produk yang diuji lebih disukai daripada kontrol. Jadi, H1-nya di sini untuk hipotesis satu sisi atau satu arah,
A lebih besar dari B atau A lebih kecil dari B. Sementara kalau hipotesis dua sisi atau dua arah atau two-tailed, ini yang ditujukan untuk menentukan sampel uji mana yang lebih pahit atau menentukan yang mana yang lebih disukai. Sehingga H1-nya adalah A tidak sama dengan B. Nah, kapan kita menggunakan hipotesis alternatif harus satu sisi atau dua sisi? Bentuk hipotesis alternatif ditentukan oleh minat peneliti. Jika peneliti tertarik untuk menentukan apakah dua sampel berbeda, maka hipotesis alternatif yang digunakan adalah hipotesis dua sisi atau dua arah. Tetapi, jika peneliti ingin menguji perbedaan spesifik antara dua sampel, yaitu satu sampel itu ditentukan lebih disukai atau lebih manis dan seterusnya daripada sampel yang lain, maka hipotesis alternatif yang digunakan adalah hipotesis satu sisi atau satu arah. Berikutnya kita lihat kesalahan dalam pengujian hipotesis. Kesimpulan dari suatu analisis statistik ini diambil ketika dilakukan pengujian hipotesis statistik. Kesimpulan tersebut mungkin benar, tetapi mungkin juga salah. Ada dua cara penarikan kesimpulan yang salah yang dikenal sebagai kesalahan tipe 1 dan kesalahan tipe 2. Apa beda kesalahan tipe 1 dan kesalahan tipe 2? Kalau kesalahan tipe 1, ini adalah kesalahan yang dibuat oleh peneliti karena menolak H0, padahal H0-nya benar. Jadi, sebetulnya hasil penelitiannya mengatakan bahwa A sama dengan B, jadi H0 yang benar. Tetapi kesimpulan yang dibuat peneliti adalah menolak H0 dan dia menyimpulkan, dia menerima H1 dan menyimpulkan atau mengatakan ada perbedaan, padahal sebenarnya tidak ada perbedaan. Ya, itu kesalahan tipe 1. Nah, kalau kesalahan tipe 2, ini adalah kesalahan yang dibuat oleh peneliti karena menolak H1 padahal H1 yang benar. Artinya dia menerima H0 padahal H0-nya salah. Ya. Jadi sebetulnya A tidak sama dengan H1. A tidak sama dengan B. Jadi harusnya dia yang dia terima adalah H1 dan menolak H0. Tetapi karena gagal mendeteksi perbedaan, maka kemudian peneliti menyimpulkan bahwa A sama dengan B atau dia menerima H0. Nah, apa langkah-langkah dasar yang dilakukan dalam pengujian hipotesis? Berikut tahapannya, yaitu Anda membuat asumsi, jadi kondisi apa yang bisa diterima oleh seorang peneliti, lalu tentukan uji statistik yang akan digunakan, pilih tingkat signifikansi yang akan digunakan, lalu hitung nilai dari statistik uji dan dari hasil statistik uji tersebut, nilai dari statistik uji tersebut, Anda buat keputusan apakah menerima atau menolak. Bagaimana dengan uji statistik untuk analisis organoleptik? Klasifikasi uji organoleptik ini tidak didasarkan kepada teknik pengolahan datanya. Pengolahan data organoleptik ini tergantung pada tujuan, lalu uji organoleptik yang digunakan, dan jenis data yang diperoleh. Ada beberapa tipe metode statistik yang digunakan di dalam uji sensori, yaitu ada uji binomial, ini digunakan pada uji segitiga, kemudian uji duotrio, uji 2 dari 5, dan uji pembedaan berarah. Lalu ada analisis chi-square, ini pada uji sama beda atau uji perbedaan sederhana. Lalu uji A dan bukan A, serta uji penerimaan.
Berikutnya lagi ada analisis Friedman. Ini digunakan pada uji ranking berpasangan dan uji ranking sederhana. Ada uji T-student. Uji T ini dilakukan pada uji rating untuk 2 sampel. Ada lagi analisis ragam digunakan pada uji beda dari kontrol dan uji rating untuk sampel lebih dari 2. Lalu ada lagi grafik jaring laba-laba, ini dilakukan untuk analisis deskriptif kualitatif atau KDA. Sekarang kita lihat peluang binomial. Apa itu peluang binomial? Peluang binomial adalah peluang yang terkait dengan ulangan dan hanya menghasilkan 2 jawaban yang berlawanan. Misalnya, ya atau tidak, benar atau salah, hitam atau putih, pria atau wanita, dan sebagainya. Jadi jawabannya hanya 2, saling berlawanan. Kemudian untuk percobaan dengan N ulangan, maka setiap ulangan itu memiliki peluang sukses atau berhasil, atau P, jadi peluang sukses atau berhasil ini kita simbolkan dengan P, yang sifatnya konstan. Ini Anda lihat persamaan dari peluang binomial. Variabel acak X yang peluangnya berdistribusi binomial ini dilambangkan dengan B X NP yang dibaca X berdistribusi binomial dengan banyaknya ulangan N dan peluang suksesnya P, di mana NX ini disebut koefisien binomial. X adalah banyaknya sukses di dalam N kali percobaan, kemudian peluang X atau PX ini adalah peluang untuk mendapatkan tepat X sukses di dalam N ulangan. Ya, jadi N sama dengan banyaknya ulangan, dan P ini adalah peluang sukses pada sembarang ulangan, dan Q adalah peluang gagal. Q peluang gagal besarnya adalah 1 dikurang P, atau 1 dikurang peluang sukses. Sehingga peluang X sama dengan N faktorial dibagi dengan X faktorial dikali N dikurang X faktorial, kemudian dikali dengan P pangkat X dikali dengan Q pangkat N kurang X. Peluang binomial ini diaplikasikan pada uji segitiga dengan nilai P sama dengan 1/3, uji duo trio P-nya setengah, uji 2 dari 5 P-nya 1/10, dan uji pembedaan berarah dengan P sama dengan setengah. Metode pengolahan data untuk uji binomial bisa menggunakan tabel jumlah peluang binomial, tabel peluang jawaban benar, kemudian juga tabel nilai kritis dari jawaban benar, atau jumlah minimal jawaban benar. Ini kita lihat contoh penggunaannya pada uji segitiga. Pada kasus ini kita lihat N
atau jumlah panelis ini 20 orang. Ini ulangannya ya. Jumlah panelis itu sebagai ulangan, N sama dengan 20. X adalah jumlah dari panelis dengan jawaban benar sebanyak 13 orang. Lalu P atau peluang sukses atau peluang bisa menjawab dengan benar pada uji segitiga itu sama dengan sepertiga, sama dengan 0,333. Di sini uji hipotesisnya H0 adalah proporsi peluang sukses sama dengan P0, sementara H1 P atau proporsi sukses itu lebih besar dari P0. Jadi H0 jika proporsi populasi yang dapat mengidentifikasi dengan benar atau P itu sama dengan P0, dan H1 jika P lebih besar dari P0. Kapan kita menerima atau menolak H0? H0 ditolak jika peluang untuk kasus ini, H0 ditolak jika peluang X besar sama dengan 13 itu kecil dari alfa. Jika H0 ditolak, berarti produk A berbeda dengan produk B atau sebaliknya. Nah, sekarang kita lihat pengujiannya. Nilai peluang X besar sama dengan 13, ini ya, peluang X besar sama dengan 13, ini adalah akumulasi dari penjumlahan peluang X sama dengan 13, ditambah peluang X sama dengan 14, tambah peluang X sama dengan 15, dan seterusnya sampai peluang X sama dengan 20. Karena tadi jumlah ulangan atau jumlah panelis sama dengan 20. Jumlahnya dapat dicari dengan rumus di awal yang disampaikan sebelumnya, yang ini ya. Jadi Anda hitung nilai peluang untuk 13, peluang untuk 14, peluang untuk 15, dan seterusnya sampai peluang untuk 20. Kemudian Anda jumlahkan. Nilainya adalah 0,0037. Atau cara yang lain, Anda dapat menggunakan seperti ini. Ya. Dengan memanfaatkan tabel peluang binomial. Tabel peluang binomial memberikan nilai dari peluang binomial untuk nilai peluang X kecil sama dengan X. Sehingga jika kita ingin tahu nilai peluang binomial untuk X besar sama dengan 13, dapat kita hitung dengan mengurangkan 1 dengan nilai peluang X kecil sama dengan 12. Ya. Nah, dari tabel untuk akumulasi dari nilai peluang B X 12, 20, 0,333 ini kita dapatkan nilainya dari tabel peluang binomial sebesar 0,9963, sehingga 1 kurang 0,9963 sama dengan 0,0037. Nah, kesimpulannya, peluang dari X besar sama dengan 13, jadi minimal yang bisa menjawab benar 13 orang, itu sama dengan 0,0037. Nilai ini lebih kecil dari 0,05 atau dari nilai alfa. Sehingga karena itu nilai H0, hipotesis H0 kita tolak. Artinya produk A berbeda dengan B pada taraf signifikansi 5%. Nah, ini contoh atau cuplikan dari tabel jumlah peluang binomial yang bisa Anda gunakan. Jadi di sini kita baca misalkan untuk nilai peluang binomial untuk N atau ulangan 20, untuk nilai
pada jawaban benar 12 atau lebih rendah, jadi 0, 1, 2, 3 sampai 12 akumulasinya pada P sepertiga ini adalah 0,9963. Ini untuk alfa 0,05. Nah, tabel peluang jawaban benar ini pada nilai N tertentu, Anda cari nilai X dengan nilai peluang besar sama dengan 0,05, minimum panelisnya sama dengan X tambah 1. Ya. Jadi tadi kalau N-nya, untuk kembali ke contoh soal yang tadi, N-nya 20, kita lihat alfa di sini kecil dari 0, yang lebih besar atau sama dengan 0,05 ini, karena yang ini sudah lebih kecil di sini. Kemudian nilai minimum panelisnya sama dengan pada nilai alfa sesudahnya di sini. Ya. Jadi ini 10, maka nilai minimum panelis untuk mengatakan dia berbeda adalah 10 tambah 1 menjadi 11. Nah, di 11 alfanya adalah 0,038. Kalau panelisnya 12, itu berarti alfanya adalah 0,013. Kalau panelis yang bisa menjawab benar itu misalnya 12 orang, itu bisa juga kita balik. Jadi kalau panelisnya kita tahu 12 orang yang menjawab benar, berapa peluangnya, itu berarti 12 untuk N20 itu nilai peluangnya adalah 0,013. Nah, berikutnya kita bisa juga melihat dengan menggunakan tabel dari jumlah kritis dari jawaban benar. Ini yang Anda bisa temukan di buku penuntun praktikum Anda. Ada di dalam buku penuntun itu ada untuk uji segitiga, uji duo trio, dan uji 2 dari 5. Nah, di sini dapat kita lihat kalau untuk N sama dengan 20, ya, pada alfa 0,05, maka jumlah minimum untuk mengatakan dia berbeda itu adalah ini 20, jumlah minimumnya adalah 11. 11. Nah, kalau tadi kita ingin tahu berapa alfanya kalau pada 11 panelis bisa menjawab dengan benar, itu adalah di sini 11 itu alfanya adalah 0,038. Berikutnya kita lihat analisis chi-square. Analisis chi-square ini adalah uji hipotesis yang terkait dengan frekuensi kemunculannya. Di sini membandingkan frekuensi yang diharapkan dari suatu distribusi dengan frekuensi yang diamati. Kondisinya adalah mengukur hubungan dua variabel. Kedua variabel tersebut di dalam skala nominal. Ini rumus chi-square, ya, penghitungan nilai chi-square sama dengan nilai akumulasi nilai dari selisih antara nilai pengamatan dikurang dengan nilai harapan kuadrat dibagi dengan nilai harapan. Hipotesisnya H0 tidak ada perbedaan, H1 ada perbedaan. Lalu Anda bandingkan nanti nilai chi-square hitung dengan chi-square tabel. Kriterianya tolak H0 jika chi-square hitung lebih besar dari chi-square tabel. Ini contoh penerapan dari uji atau analisis chi-square. Ini dilakukan pada uji sama beda. Jadi sirup dengan pemanis
sampel A dibandingkan dengan sirup yang menggunakan sukrosa atau sampel B. Masing-masing dari 30 panelis itu mengevaluasi dua pasangan sampel. Pasangan sampel yang sama, AA atau BB, dan pasangan sampel yang berbeda, AB atau BA. Jadi di sini ada untuk uji pasangan sampel yang sama ada 30 panelis. Di sini juga ada 30 panelis. Panelisnya sama. Ya, jadi panelis yang sama menerima dua pasangan sama dan pasangan beda. Sehingga total data itu ada 60 data. Nah, di sini perhitungannya. Nilai E sama dan nilai E beda dihitung seperti ini, ya, dan kita peroleh nilai chi-square hitung sebesar 4,34. Silahkan Anda lihat lagi ke ke praktikum Anda, karena ini sudah dilakukan di praktikum. Ya, lihat lagi bagaimana perhitungannya. Nah, di sini kita langsung masuk ke hasilnya. Chi-square hitung sama dengan 4,34, sementara chi-square tabel pada alfa 0,05 dan derajat bebas itu sama dengan jumlah sampel dikurang 1, jadi 2 kurang 1 sama dengan 1, pada derajat bebas 1 sama dengan 3,84. 4,34 lebih besar dari 3,84. Artinya chi-square hitung lebih besar dari chi-square tabel, sehingga kesimpulannya adalah kita menolak H0. Apa artinya? Ada perbedaan signifikan atau perbedaan nyata antara sampel A dan sampel B pada taraf signifikansi atau alfa 5% atau pada alfa 0,05. Berikutnya lagi kita lihat uji T-student atau uji T. Uji T ini dibedakan antara dua sampel yang berkaitan, ya, dan dua sampel yang independen. Nah, apa bedanya? Pada uji T dengan dua sampel yang berkaitan, kapan digunakan di dalam uji sensori? Ini ketika kita membandingkan dua sampel dengan menggunakan panel yang sama. Ya, jadi ada dua sampel, kedua sampel dinilai oleh panel yang sama. Jadi grup yang menilai dua sampel ini sama orangnya. Jika setiap anggota panel mengevaluasi kedua sampel, maka uji T berpasangan atau uji T dua sampel berkaitan adalah metode statistik yang tepat untuk digunakan. Hipotesis ujinya adalah H0, D sama dengan 0, versus H1-nya D tidak sama dengan 0. D sama dengan 0 dan versus H1 D tidak sama dengan 0. D di sini yang dimaksud adalah D rata-rata. Kemudian H0 diterima jika T hitung lebih kecil dari T tabel. Dan H0 ditolak jika T hitung lebih besar atau sama dengan T tabel. Ini persamaan yang digunakan. Nilai T sama dengan
nilai rata-rata dari beda antar pasangan nilai dibagi dengan standar deviasi dari perbedaan pasangan nilai dikali dengan akar N atau banyaknya pasangan nilai. Nilai D atau rata-rata dari beda antar pasangan nilai ini adalah selisih nilai akumulasi dari selisih nilai selisih pasangan nilai, ya. Saya ulangi, nilai D rata-rata ini sama dengan akumulasi dari selisih pasangan nilai dibagi dengan jumlah atau banyaknya pasangan nilai keseluruhan, ya. Dan standar deviasi dari perbedaan pasangan nilai ini sama dengan sigma dari D kuadrat dikurang dengan sigma dari D kuadrat per N atau nilai rata-rata dibagi dengan N kurang 1. Ini di akar, dalam bentuk akar. Nah, untuk kasus atau untuk uji T dari dua sampel yang berkaitan, di sini nilai T tabel dibaca pada tingkat signifikansi alfa per 2 jika hipotesisnya dua sisi. Ya, jadi jika hipotesisnya adalah dua sisi, artinya di H1-nya kita mengatakan D tidak sama dengan 0. Ya, kalau seperti ini maka nilai T tabel dibaca pada tingkat signifikansi alfa dibagi 2 pada derajat bebas N dikurang 1. Dan jika hipotesisnya satu sisi, jadi H1-nya adalah D besar dari 1 misalnya, atau kecil dari atau besar dari, maka alfanya adalah nilai T tabel dibaca pada nilai alfa dan derajat bebas N kurang 1. Tetapi kalau hipotesisnya, jadi kembali lagi, jika hipotesisnya dua sisi, alfanya adalah nilai T tabel dibaca pada alfa per 2. Jika hipotesisnya satu sisi, nilai T tabel dibaca pada nilai alfa. Nah, berikutnya kita lihat pada uji T untuk dua sampel independen. Ini contohnya jika Anda ingin menilai kemampuan dari dua kelompok panel deskriptif dalam memberikan penilaian. Ya, jadi Anda punya dua kelompok panel. Nah, Anda ingin menilai kemampuan dari dua kelompok panel tersebut untuk memberi penilaian, lalu kedua grup panel tersebut diuji dengan menggunakan sampel yang sama. Jadi panelnya beda, sampel yang diujikan sama. Nah, kemudian Anda ingin melihat kemampuan dari dua panel ini dalam menilai. Ya. Nah, di sini nilai T yang digunakan dapat dihitung dengan persamaan ini. Ya. Nilai T sama dengan nilai rata-rata panel 1 dikurang dengan nilai rata-rata panel 2, ini nilai mutlak, dikurang dengan D0. D0 ini kalau hipotesisnya tidak ada perbedaan atau hipotesisnya dua arah, maka D0 sama dengan 0, dibagi dengan akar dari standar deviasi 1, jadi panel 1 dikuadratkan dibagi dengan N1, jadi jumlah panel
jumlah panelis di panel 1 ditambah dengan standar deviasi kuadrat dari panel 2 dibagi dengan jumlah panelis atau N dari panel 2. Nah, D0, ini tadi yang saya katakan, D0 sama dengan nilai rata-rata 1 dikurang rata-rata 2 sama dengan 0. Ini jika hipotesis yang digunakan adalah H1-nya adalah rata-rata sampel A tidak sama dengan sampel B, atau panel A tidak sama dengan panel B, atau hipotesisnya bersifat dua arah. Nilai T tabel dihitung pada tingkat signifikansi alfa per 2 jika hipotesisnya dua sisi, dan pada alfa jika hipotesisnya satu sisi. Jadi sama seperti yang uji T untuk dua sampel berkaitan. Nah, kalau hipotesisnya dua sisi, maka alfanya adalah nilai T tabel dihitung pada alfa per 2, sementara kalau dia satu sisi pada nilai alfa. Dan derajat bebasnya itu adalah N1, jadi jumlah panelis di panel 1 ditambah dengan N2 atau jumlah panelis di panel 2 dikurang 2. Demikian kuliah kita untuk statistik dalam evaluasi sensori bagian kedua ini. Terima kasih untuk perhatian Anda. Sampai bertemu minggu depan.